Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya kita semua mengucap syukur karena kita boleh beribadah bersama-sama di akhir tahun ini. Ya, melihat cuaca tadi itu hujan mulai siang, tapi puji Tuhan saat menjelang ibadah Tuhan karuniakan terang bagi kita semua. Saya berdoa supaya ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tetapi kita mau sungguh-sungguh menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ini. Dan mari kita juga mau menutup tahun ini dengan pertobatan. Kalau ada kegagalan, ada kesalahan kita di tahun 2024, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui kegagalan kita sungguh-sungguh bertobat untuk beroleh relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Amin. Dan mari kita menutup tahun dengan semangat, ya, dengan semangat menyongsong tahun baru. Ya, kita akan menjalani tahun baru dengan penuh iman, penuh pengharapan, ya, dengan komitmen-komitmen baru di dalam Tuhan, supaya di tahun yang akan datang sungguh-sungguh kehidupan kita boleh lebih lagi berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Mari sore ini saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya memberikan tema besar, mari kita bersama-sama memulai awal baru bersama dengan Tuhan. Memulai awal baru bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah. Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu
seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergantian tahun itu adalah momen yang penting ya. Pergantian tahun adalah momen yang istimewa. Bukan hanya momen untuk melihat kembali apa yang sudah terjadi sepanjang tahun 2024, tetapi akhir tahun adalah momen untuk kita menyongsong masa depan dengan harapan baru. Amin. Menyongsong masa depan dengan harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2025 ada di depan kita. Ya, kurang beberapa jam lagi kita akan masuk di tahun yang baru itu. Tahun 2025 itu memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbarui komitmen, untuk kita membuat rekomitmen. Mungkin di tahun 2024 kita gagal ya mengerjakan komitmen-komitmen yang sudah kita buat di awal tahun yang lalu. Di tahun baru, kesempatan bagi kita untuk rekomitmen. Amin. Mungkin kita gagal dengan komitmen kita secara pribadi. Kita gagal komitmen kita dalam keluarga, komitmen kita dalam ibadah, komitmen kita dalam pelayanan. Kalau awal tahun baru kita berkomitmen, aku akan lebih memperhatikan keluargaku. Tapi selama tahun 2024 kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Mari tahun 2025 kita mau membangun komitmen itu lagi. Amin. Mungkin di awal tahun 2024 kita berkomitmen, aku akan rajin beribadah, aku akan setia melayani Tuhan. Aku tidak hanya kebaktian pada waktu hari Paskah, pada waktu hari pencurahan Roh Kudus atau pada waktu hari Natal, tapi aku mau setia. Tetapi kenyataannya sepanjang tahun 2024 hanya muncul pada waktu perayaan Natal. Mari kita di tahun 2025 kita mau membangun komitmen kita lagi. Amin. Ada banyak yang bisa kita bangun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tahun 2025 adalah tahun yang memberi kesempatan bagi kita untuk merencanakan kembali masa depan kita bersama dengan Yesus, masa depan kita dengan iman. Mungkin ada kegagalan-kegagalan yang kita alami di tahun 2024. Mari kita kembali membangun, merencanakan masa depan kita. Bagaimana dengan anak-anak muda? Bagaimana dengan kuliahnya? Bagaimana dengan karir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tahun 2024 memberikan kepada kita kesempatan untuk merencanakan kembali, membangun kembali. Kita bisa memulai awal baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menyongsong tahun baru dengan harapan-harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita membangun komitmen kita kembali yang mungkin kita gagal di tahun yang lalu. Mari kita merencanakan kembali masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ada kegagalan di tahun 2024, mari kita memulai kembali bersama-sama dengan Yesus. Kata pujian Rayon tadi, ada masalah yang penting ada Yesus. Amin. Bersama-sama dengan Yesus, ya ada mujizatnya, ada pertolongannya, ada berkatnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, kisah di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini berbicara mengenai kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Ini sangat relevan dengan momen pergantian tahun Bapak Ibu ya. Coba bayangkan, setelah 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babel, maka bangsa Israel menerima panggilan Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali bait Allah yang diruntuhkan selama masa pembuangan di Babel melalui Raja Kores. Ini adalah momen perubahan, ini adalah momen pergantian.
Ini adalah momen pemulihan. Selama 70 tahun mereka terpuruk karena pembuangan. Selama 70 tahun mereka tidak bisa beribadah di bait suci. Selama 70 tahun mereka menderita akibat dosa-dosa mereka. Tetapi melalui Raja Kores, Allah memanggil mereka untuk kembali ke Yerusalem. Amin. Untuk membangun kembali bait suci, untuk membangun kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Sekali lagi, ini momen perubahan, ini momen pergantian, ini momen pemulihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin tahun-tahun yang lalu atau secara khusus tahun 2024, kita seperti hidup di dalam pembuangan, ya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun baru 2025, itu momen perubahan bagi kita semua. Amin. Itu momen pemulihan bagi kita. Saya melihat bahwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ke Yerusalem untuk membangun bait suci, itu bukan sekedar perjalanan secara fisik, bukan. Tetapi ini adalah panggilan untuk memulai kembali ibadah mereka yang benar kepada Tuhan. Pulang untuk membangun bait suci kembali. Itu adalah panggilan untuk memperbaharui hubungan mereka dengan Tuhan. Panggilan pulang ke Yerusalem, itu juga adalah panggilan bagi bangsa Israel untuk melangkah atau hidup dalam visi yang baru. Bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kita juga sering mendapati bahwa hidup kita itu seperti dalam siklus pergumulan, kemudian siklus pemulihan. Ya, kadang kita sakit, lalu ada waktunya Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Ada pergumulan, ada waktunya Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Ini adalah momen seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin tahun 2024 telah membawa tantangan yang hebat dalam kehidupan kita. Mungkin tahun 2024 telah membawa kesulitan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin tahun 2024 bahkan membawa kehancuran dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kehancuran secara pribadi, hubungan dalam keluarga, hubungan dengan sesama. Mungkin kehancuran dalam pelayanan atau kehancuran dalam iman kita sendiri. Tapi di tahun 2025, sebagaimana Allah telah memanggil bangsa Israel untuk dipulihkan, percayalah, tahun 2025 Tuhan memanggil kita untuk memulihkan kita. Dia adalah Allah yang memulihkan. Sekali lagi, mari kita memasuki tahun baru ini sebagai panggilan Allah untuk kita bangkit, untuk kita meninggalkan masa lalu dan memulai awal yang baru bersama dengan Yesus Sang Immanuel itu. Amin. Bapak Ibu jangan merasa lemah ya, jangan merasa putus asa. Ya percayalah kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai besok di tahun yang baru. Ingat sekali lagi, Allah memanggil kita untuk bangkit. Mau bangkit Bapak Ibu? Allah memanggil kita untuk meninggalkan masa lalu kita. Dia memanggil kita untuk memulai awal yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya tahun baru 2025 menjadi tahun pemulihan bagi kita semua. Ya, tidak hanya bagi kita pribadi tetapi bagi keluarga kita masing-masing. Pemulihan dalam pekerjaan kita, pemulihan dalam pelayanan kita. Saya juga rindu tahun 2025 menjadi tahun pemulihan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GPDI Eklesia ini. Amin Bapak Ibu. Kalau saya melihat suasana kebaktian seperti sekarang ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Setiap ibadah rasanya full seperti sekarang. Tapi pasca pandemi, yang depan ini pasti gerowong-gerowong saudara ya. Nggak ada orangnya. Tapi yang di belakang penuh saudara, tapi sore hari ini luar biasa. Memang tidak seperti Natal kemarin, tetapi ini sungguh luar biasa. Ini mengingatkan saya beberapa tahun sebelum pandemi. Mari kita berkomitmen 2025 kita mau buat kebaktian kita terus seperti sekarang ini. Amin. Yang amin cuma 10%.
Mari kita komitmen supaya padatnya 5 orang, bukan 3 orang, 2 orang, seorang. Amin. Pak Dery punya visi bongkar gereja ini, bangun 3 lantai saudara. Yang haleluya cuma 3. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kalau semua kita terlibat, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, gereja kita. Amin. Dan kita tidak melakukannya untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan belajar bersama-sama dari kisah Esra ini ya, tentang bagaimana Tuhan memimpin umatnya keluar dari pembuangan menuju kepada pemulihan. Saya mau mengajak kita semua dapat melihat bersama-sama bagaimana Tuhan yang sama yang telah memulihkan bangsa Israel, Dia juga yang akan memulihkan kehidupan kita di tahun yang akan datang. Memulihkan hidup kita pribadi, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, gereja kita. Dan mari kita bersama-sama melangkah di tahun yang baru ini dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan keberanian Bapak Ibu ya. Dengan harapan yang didasarkan kepada janji-janji Tuhan. Mari kita menyambut tahun 2025 tanpa kekhawatiran. Karena Yesus pernah berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita penuh dengan iman bahwa Sang Penebus itu, Sang Juru Selamat itu, Sang Pemulih itu memegang kendali akan masa depan kita. Kalau kita sungguh-sungguh digembalakan oleh Sang Gembala yang baik itu, percayalah kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, bahkan kita bisa berkata seperti Daud, sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Gembala Agung itu bersama-sama dengan kita. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa pelajaran penting ya dari kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ke Yerusalem untuk kita. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan atau memulai awal baru di tahun 2025. Yang pertama perhatikan, Tuhan itu adalah Allah yang memulihkan. Amin. Tuhan itu adalah Allah yang memulai awal baru. Dialah inisiator dari setiap pemulihan. Dialah inisiator dari setiap awal baru. Itu sebabnya kalau kita diberi kesempatan untuk mengalami pemulihan, ingat itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu semua adalah karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah yang berinisiatif menjangkau kita. Dialah yang berinisiatif untuk memulihkan kita. Untuk kita memiliki awal baru. Untuk meninggalkan semua kegagalan-kegagalan kita. Dan mengalami keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan. Coba perhatikan dalam kisah tadi ya. Bagaimana kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem. Itu adalah inisiatif Tuhan. Allah yang bekerja, Allah yang memulai, bukan dari bangsa Israel. Ayat pertama kita membaca tadi, ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Untuk apa? Untuk menggenapkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Supaya bangsa Israel dapat kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Bayangkan setelah 70 tahun dalam pembuangan. Saat-saat mereka menderita karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka terjebak dalam kehancuran. Dia Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dia setia pada janjinya dan selalu memberikan kesempatan yang baru. Lihat, Tuhan itu berinisiatif dengan cara apa? Dia itu memulihkan dengan menggenapi janji-janjinya. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa, ada banyak janji berkat di Alkitab. Percayalah Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Jadi sekali lagi kembalinya dari pembuangan, itu karena Allah menggenapi janji Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Coba kita baca di dalam Yeremia pasal 29
ayat yang ke-10. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. Tuhan itu memulihkan umatnya dengan cara apa? Menggenapi janji-janjinya. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun mungkin kita seringkali berpikir Allah itu lupa, Allah itu tidak setia, tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Allah setia pada janjinya dan dia menggenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Sekali lagi lihat bagaimana Tuhan berinisiatif menggerakkan hati Raja Kores. Ya, agar bangsa Israel dapat kembali ke Yerusalem, dapat membangun bait suci. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu boten nate sare. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja, dia terus bekerja. Bahkan saat-saat kita beristirahat, saat-saat kita tidur, Tuhan terus bekerja untuk memberkati kita. Ini luar biasa, ini berkat yang harus kita syukuri. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tampaknya buruk, yang tampaknya tidak menguntungkan. Seperti bangsa Israel di dalam pembuangan, tidak punya harapan kembali dan beribadah di bait suci. Tetapi di tengah-tengah masa kegelapan yang seperti itu, Allah menggenapi janjinya. Allah tetap terus bekerja dan Allah mau kita juga percaya. Di tengah situasi hidupmu yang seperti apapun juga, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur. Allah lah sumber dari pemulihan itu. Allah lah yang memulai setiap awal baru. Dan dia memulihkan kita, memberi awal baru dengan menggenapi janjinya. Nah kemudian Tuhan itu memulihkan dengan menggerakkan orang-orang. Dengan menggerakkan keadaan supaya janjinya itu dapat digenapi. Ya sungguh luar biasa bagaimana Allah itu menggerakkan Raja Kores. Dia adalah seorang penguasa asing. Ya dia tidak mengenal Allah seperti orang-orang Yahudi. Tetapi dia berani berbicara. Allah telah memberikan bangsa-bangsa kepadaku dan Allah telah memerintahkan aku untuk membangun rumah atau bait suci untuknya. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Allah menggerakkan Kores untuk mengeluarkan perintah resmi, mengizinkan bangsa Israel kembali untuk membangun bait Allah. Kita membaca di ayat yang kedua tadi. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dan ia telah menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya di Yerusalem. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Allah itu berdaulat atas setiap hati manusia. Makanya jangan pernah putus asa terhadap orang-orang yang kita kasihi. Ada mungkin yang lagi marah sama suami, bojoku kok gak berubah. Tuhan sanggup merubah hati siapapun juga. Lu gak ada amennya. Mungkin ada suami-suami yang lagi jengkel sama istrinya. Kok gak berubah dari menikah sampai sekarang kok tambah parah. Percayalah, kalau Tuhan bisa menggerakkan Kores, Tuhan bisa menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kadang orang tua ini putus asa dengan anak-anaknya. Duh, mek gede awake tok ae, pikirannya enggak pernah gede. Pernah yang berpikir seperti itu? Atau ada juga anak-anak yang stres terhadap orang tuanya. Papa mama aku wis tuwek kok ini dianggap arek cilik terus gitu Saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Allah sanggup merubah hati setiap orang. Kalau Allah bisa menggerakkan hati Kores, merubah hati Kores, dia bisa menggerakkan hati siapapun juga. Amin Bapak Ibu. Jangan menyerah terhadap kondisi hidup kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita.
Allah dapat melakukan apa saja dan dalam konteks hidup kita, Allah sanggup merubah setiap situasi hidup kita. Mungkin hari ini adalah hari kehancuran bagi kita. Tapi besok Tuhan bisa merubah menjadi hari kejayaan bagi kita. Mungkin malam ini malam yang penuh duka cita. Tetapi besok pagi bisa menjadi malam yang penuh sukacita, menjadi pagi yang penuh sukacita bagi kita semua. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Nah berikutnya Allah itu memulihkan karena Tuhan itu tidak menghukum umatnya untuk selamanya. Amin Bapak Ibu. Dia tidak mendisiplin umatnya untuk selamanya. Akan ada hari-hari kelegaan. Ya. Meskipun pembuangan di Babel itu sebagai konsekuensi dari dosa, tetapi perhatikan Allah hanya memberi waktu 70 tahun. Wah lama ya 70 tahun itu ya. Mungkin itu bisa jadi seluruh umur kita di bumi ini. Tapi tidak selamanya, intinya seperti itu ya. Tidak selamanya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih sayang. Dia Allah yang memulihkan. Coba Mazmur 30 ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Supaya kita dikuatkan dengan firman ini. Bahwa Allah itu tidak menghukum atau tidak memurkai untuk selama-lamanya. Tidak mendisiplin kita untuk selama-lamanya. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Percaya Allah itu penuh kasih sayang. Memang ada waktunya dia menghajar kita. Dia mendisiplin kita karena dia mengakui kita sebagai anak. Karena dia menyayangi kita. Tetapi disiplinnya tidak untuk selama-lamanya. Ada masa-masa kelegaan Bapak Ibu. Ada masa-masa pemulihan. Luar biasa. Kalau sepanjang malam ada tangisan, jangan putus asa. Sebab menjelang pagi akan ada berkat, akan ada sorak-sorai. Hidupmu tidak akan selamanya sedih. Tidak akan selamanya dalam penderitaan. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Ini yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, pergantian tahun itu bisa menjadi simbol bahwa Allah itu ingin memulihkan kita. Bahwa Allah itu ingin kita memiliki awal yang baru. Bahwa Allah itu mau memperbaharui kehidupan kita. Mari kita buktikan tahun depan kita semua mengalami pemulihan. 5%. Yang lain gak mau pulih. Mari kita buktikan tahun depan Allah memulihkan kita. Wow, pasti luar biasa indah. Yang berikutnya Bapak Ibu. Tuhan itu memulihkan dengan memberi awal baru apa? Yang membawa harapan dan tujuan baru. Ya mungkin di tahun 2024 kita sudah mulai kehilangan pengharapan. Kita nggak punya tujuan lagi. Kita udah mulai loyo ya menyerah. Kata orang Jawa ngelokro saudara ya. Sudah ngelokro itu nggak punya semangat. Ada kalanya saya juga ngelokro ya, ada waktunya Bapak Ibu ya. Kepingin berhenti, nggak kuat. Tetapi Tuhan itu memulihkan kita dengan memberi harapan dan tujuan baru. Semua yang baru itu pasti memberi semangat yang besar. Amin. Awal baru itu pasti memberi semangat yang besar. Tapi kita juga harus waspada. Kalau udah agak lama biasanya mulai ada tantangan, ada pergumulan, udah mulai kendor Bapak Ibu. Tapi Tuhan selalu memberikan awal yang baru, tujuan yang baru supaya kita tetap semangat terus di dalam Tuhan. Perhatikan bagaimana bangsa Israel, dia tidak hanya dikembalikan ke Yerusalem dan memiliki kehidupan yang sama dengan di Babilonia, tidak. Tapi dia dibawa kembali ke Yerusalem untuk awal baru. Apa itu? Membangun bait suci. Ini awal baru, ini tujuan baru. Membangun bait suci itu artinya membangun ibadah. Ini ada visi baru dari Tuhan.
Aku pulang gak hanya untuk kembali bekerja seperti aku di Babel, enggak. Aku punya visi, aku punya tujuan membangun bait Allah. Aku punya tujuan membangun ibadah, membangun pelayanan, menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita memiliki tujuan baru dan awal baru di tahun yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Lihat Allah itu pekerjaannya membuat sesuatu yang baru. Coba Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat 19. Demikian firman Tuhan ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Luar biasa kalau Allah itu membuat sesuatu yang baru, artinya Tuhan itu menciptakan jalan yang baru. Bahkan di tempat-tempat yang mustahil bagi manusia. Tetapi sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia membuat jalan di padang gurun. Bayangkan bagaimana membuat jalan di padang gurun. Yang namanya gurun itu pasir semua. Tetapi dia bisa membuat jalan. Ini luar biasa. Dia membuat sungai-sungai di padang belantara. Dia memberikan harapan kepada kita yang tidak punya pengharapan. Karena sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita itu. Mari kita mempunyai harapan yang baru di dalam Tuhan. Punya tujuan yang baru. Dan kalau Tuhan memulihkan hidup kita, memberi awal baru, itu adalah tanda kasih sayang yang Tuhan yang besar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Percayalah mengasihi kita. Ya, coba kita baca Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itu memberikan kepastian bahwa apapun yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Dia selalu memberikan belas kasihan yang baru kepada kita. Dialah Tuhan yang memberikan awal baru. Dialah yang berinisiatif. Dia menggenapi janjinya. Dia menggerakkan orang-orang. Dia menggerakkan keadaan supaya ada pemulihan. Dia sanggup membuka jalan di tempat-tempat yang mustahil bagi manusia. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita itu. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu. Pemulihan yang dikerjakan oleh Allah itu membutuhkan ketaatan kita kepada panggilan Tuhan. Amin. Allah memberi kesempatan, tetapi kalau kita tidak mau percaya, tidak mau taat, maka kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana pemulihan itu membutuhkan ketaatan kepada panggilan Tuhan. Nah, dalam kisah kembalinya bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem, kita melihat ada satu hal yang sangat menonjol adalah respon ketaatan dari bangsa Israel terhadap panggilan Tuhan yang telah diberikan melalui Raja Kores. Bapak Ibu, ketaatan itu menunjukkan iman. Ketaatan itu menunjukkan kesediaan untuk kita mengambil langkah-langkah besar yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan ketaatan menuntun kepada penggenapan janji-janji Allah itu. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain, dibutuhkan ketaatan dari saudara dan saya. Saya membaca di kisah ini bahwa pemulihan atau awal baru itu terjadi saat kita merespon dengan cepat panggilan Tuhan. Lihat, bangsa Israel merespon dengan cepat. Coba kita kembali lihat ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima dari Esra pasal 1 tadi. Ayat yang kelima.
Perhatikan. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ketika Allah memanggil melalui Raja Kores, maka orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, mereka tidak menunda-nunda waktu. Mereka langsung berkemas-kemas. Mereka menyiapkan diri untuk kembali ke Yerusalem. Untuk membangun bait suci di Yerusalem itu. Bapak Ibu, ini respon cepat yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Mereka sudah hidup selama 70 tahun. Bahkan ada yang besar di sana, lahir di sana, 70 tahun. Mungkin sekalipun dalam keadaan susah, mereka udah nyaman di Babilonia, tidak punya keinginan untuk pulang, tetapi mereka segera berkemas. Ini perubahan yang tidak gampang loh Bapak Ibu ya. Tentunya kembali ke Yerusalem itu penuh tantangan, penuh resiko, perjalanan yang panjang. Adanya bahaya dari musuh-musuh, bahaya dari binatang buas, dan lain sebagainya. Tetapi mereka bersedia mengorbankan kenyamanan mereka, bersedia mengorbankan banyak hal, karena mereka merespon dengan cepat firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada cara lain kalau kita mau mengalami pemulihan, respon firman Tuhan dengan cepat. Katakan ya terhadap semua kehendak Allah. Amin. Ya. Kalau pujian lama dulu itu kan senang sekali ya, tapi jarang dinyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Berkemas-kemas saudara. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Enggak ada cara lain. Mereka semua berkemas-kemas menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Nah kemudian pemulihan itu membutuhkan ketaatan yang berakar kepada iman. Tadi ketaatan yang segera, ketaatan dengan pengorbanan, kemudian ketaatan yang membutuhkan atau yang berakar kepada iman Bapak Ibu. Bangsa Israel taat bukan karena mereka tahu oh nanti akan terjadi seperti ini di Yerusalem, nanti akan mudah ini dan itu. Tidak Bapak Ibu, mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka hanya percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolong mereka dalam membangun bait suci di Yerusalem. Kadang-kadang kalau saya dipanggil pelayan itu saya tidak tahu akan seperti apa jadinya. Kalau saya datang ke satu tempat menghadapi masalah, saya belum tahu apa yang akan saya hadapi. Saya jalan aja dengan keyakinan pasti Tuhan akan buka jalan. Kadang-kadang saya diberikan sebuah tema yang sulit gitu ya. Kadang orang-orang itu kalau membuat tema Natal itu enggak cocok sama Natal, enggak cocok sama ayatnya, jadi saya pusing. Mikir khotbah sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi saya datang dengan iman, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Saudara kadang-kadang kalau kita mau pelayanan, nanti kayak apa ya, kira-kira seperti apa ya. Oh kalau ketoke enak, waduh aku mau jalan. Tidak dengan bangsa Israel. Mereka tidak tahu persis bagaimana perjalanan mereka nanti, tantangannya akan seperti apa, sampai di sana akan disambut seperti apa dengan orang-orang sisa yang ada di Yerusalem. Ketika di sana apakah ada bahan-bahan yang diperlukan, apakah akan ada dukungan dari masyarakat, mereka enggak tahu. Mereka itu taat berdasar pada iman. Itulah kehidupan orang-orang percaya. Kita hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Saya dulu waktu pertama dipanggil untuk melayani Tuhan, bapak saya sudah almarhum bilang begini, kamu mau jadi pendeta mau makan kerikil ya?
Tapi menurut Bapak Ibu saya banyak makan apa kira-kira ya? Kalau dari samping kelihatan gedenya. Saya cuma bilang gini, Pak, saya enggak tahu akan bagaimana nanti, karena saya memang enggak tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan akan memelihara saya. Dan bulan Desember kesulitan nolak makanan, saudara. Belum habis, datang lagi, saudara ya. Datang ke rumah, ada yang ngajak keluar makan lagi. Aduh, ternyata enggak makan kerikil, saudara. Kadang capcay, fuyung hai. Hai. Terakhir dapat kiriman durian saya. Wih, enak sekali. Istri saya cemberut. Jual kekeh. Mari kita taat karena kita percaya, bukan karena kita sudah tahu segala sesuatu. Amin. Lihat Yesaya 41 mengatakan apa? Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan takut, jangan bimbang sebab aku Allahmu. Mungkin kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bersama dengan aku, engkau akan mendapatkan pertolongan. Seperti Abraham. Abraham itu pergi ke tanah perjanjian dengan tidak tahu kemana dia harus pergi. Tidak tahu tempat yang harus dia tuju. Tetapi dia tetap pergi saja karena dia percaya kepada Tuhan. Bukan karena melihat, tetapi karena iman. Pada waktu ada pertengkaran antara gembala Lot dan gembala Abraham. Maka Abraham berkata kepada Lot, sekarang lihat, kamu mau kemana terserah. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku akan ke timur. Lalu Lot melayangkan pandangannya ya ke tempat-tempat yang subur. Dekat Sodom, dekat Gomora. Tapi Lot tidak memandang dengan matanya. Dia memandang dengan iman kepada Allah. Dan lihat, orang yang percaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan ternyata Bapak Ibu, ketaatan itu harus melibatkan seluruh komunitas. Dalam keluarga, kalau mau mengalami pemulihan, jangan hanya suami yang taat, saudara. Tapi istri, anak-anak, semua yang ada di dalam rumah harus taat kepada Tuhan. Amin. Ya, harus semuanya, tidak boleh satu atau salah dua gitu ya. Coba kita lihat Esra 1 ayat yang ke-6. Lihat. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ketaatan terhadap panggilan Tuhan ini, saudara, ini memerlukan kerjasama, ini memerlukan kolaborasi, memerlukan dukungan komunitas iman. Bapak Ibu, ibadah Natal enggak akan jalan dengan baik kalau tidak didukung oleh semua jemaat Tuhan. Amin. Keluarga enggak akan maju kalau tidak didukung oleh semua anggota keluarga. Sebagai tubuh Kristus Bapak Ibu, kita dipanggil untuk saling menopang di dalam kita mentaati perintah Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka taat itu membawa berkat. Taat itu membawa pemulihan. Amin. Coba kita baca Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari Bapak Ibu, pemulihan hanya akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Wah, saya lihat jam sudah hampir 6:30. Tapi biasanya akhir tahun itu melekan sampai jam 1 ya. Berarti kita bisa tahan lagi setengah jam ini. Saya ada 5 poin, tapi saya akhiri di poin yang ketiga saja. Yang ketiga Bapak Ibu, pemulihan itu terjadi dengan membangun kembali apa yang sudah rusak. Amin.
membangun kembali apa yang sudah rusak. Jadi saat bangsa Israel kembali ke Yerusalem, mereka diperhadapkan dengan reruntuhan bait suci, reruntuhan kota itu yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar dan yang tidak terurus selama pembuangan 70 tahun di Babel. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah memanggil mereka untuk membangun kembali apa yang sudah rusak. Bapak Ibu, kisah ini membawa pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus berpartisipasi dalam proses pemulihan itu. Amin. Allah mau yang rusak itu dibangun kembali, yang rusak dipulihkan kembali. Dan Allah memanggil seluruh umat Israel untuk pulang ke Yerusalem dengan visi yang baru, dengan tujuan yang baru, membangun bait suci kembali. Artinya apa? Tuhan memanggil kita semua untuk ikut terlibat di dalam memulihkan apa yang rusak dari kehidupan kita orang-orang percaya. Saya tidak tahu ada pergumulan apa yang kita hadapi ya di tahun 2024 ini. Mungkin kita memiliki, maaf kalau hanya saya buat kata-kata dalam tanda kutip, kerusakan secara pribadi, kerusakan dalam rumah tangga, ada kehancuran dalam pekerjaan, ada masalah pendidikan, ada masalah pelayanan. Tuhan mau yang rusak itu dipulihkan kembali. Tuhan memanggil kita untuk tidak membiarkan, tetapi Dia memanggil kita untuk memulihkan yang rusak itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini poin besar yang ketiga dan poin besar yang keempat Bapak Ibu ya, ternyata Tuhan itu memulihkan dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk mengalami pemulihan. Amin. Penyediaan Tuhan itu sungguh berlimpah-limpah. Perhatikan, Allah tidak hanya memanggil bangsa ini pulang kembali dan membangun bait suci dan tidak memberikan apa-apa. Tidak, tetapi Allah menyediakan segala yang mereka butuhkan. Bahkan Kores memerintahkan orang-orang harus mendukung dengan emas, dengan perak, dengan barang-barang berharga, dengan persembahan sukarela. Bayangkan, Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memberikan apa yang kita butuhkan. Ini Allah kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, Tuhan pasti mencukupkan setiap kebutuhan kita agar kita dapat melayani Dia. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Dan tidak hanya itu, Kores itu mengembalikan perbendaharaan bait suci yang dirampas oleh Nebukadnezar. 5.000 barang lebih dikembalikan. Bayangkan, itu bicara soal emas, perak, bokor, pisau, dan lain sebagainya. Itu barang yang sangat banyak. Mereka tidak bisa melakukan upacara di dalam gereja atau di dalam bait suci tanpa barang-barang itu Bapak Ibu. Dan Allah menyediakan semua yang mereka butuhkan. Itu sebabnya kalau Tuhan memanggil kita untuk mengadakan perbaikan, kalau Tuhan memanggil kita untuk memperbaiki yang rusak, kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan pemulihan, Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya apa yang dikehendakinya itu terlaksana. Amin. Yakin Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan? Amin Bapak Ibu. Ya. Dulu waktu saya berangkat sekolah teologi, enggak ada ongkos Bapak Ibu ya, karena keluarga tidak support. Saya diutus dari gereja di Singosari, saya dibekali dengan satu kresek, ada odol, ada sikat gigi, ada sabun dan lain sebagainya. Tapi sungguh Allah itu menyediakan semua yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dipanggilnya untuk melayani Dia. Amin. Amin. Bahwa saya nggak bisa riwa-riwi kemana-mana kalau Tuhan tidak sediakan Bapak Ibu ya. Nggak mungkin. Saya nggak bisa pakai jas warna krem kalau Tuhan nggak menyediakannya untuk saya. Haleluya. Bapak Ibu percaya? Jangan takut. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan pemulihan, Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Mari malam hari ini, kita mau berkomitmen,
memasuki tahun baru dengan harapan baru, dengan tujuan baru, dengan semangat baru. Tahun 2025 memberikan kesempatan untuk kita membangun kembali. Amin. Memulihkan. Ya, membuat komitmen, merencanakan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Amin. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan Tuhan. Ini juga mengingatkan mengingatkan kita betapa Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Kalau Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, kalau Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita, maka Dia pasti akan memberikan apa saja yang kita butuhkan untuk rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.